Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penggolongan obat. Sebelum kita berbicara mengenai penggolongan obat, pertama-tama kita akan membahas konsep dasar apa itu obat. Obat ini merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pendekatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, selanjutnya, obat memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Nah, peran obat di sini secara umum adalah yang pertama sebagai penetapan diagnosis. Nah, diagnosis di sini adalah merupakan proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Kemudian, yang kedua adalah pencegahan penyakit. Peran pada pencegahan penyakit di sini merupakan suatu upaya untuk mengerahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi pasien dari ancaman kesehatan yang potensial. Dengan kata lain bahwa pencegahan penyakit di sini adalah suatu upaya untuk mengekang terjadinya perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan bagi manusia. Kemudian, yang ketiga, peran obat adalah tentu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, peran obat yang paling umum memang adalah menyembuhkan penyakit. Misalnya, penderita asam lambung yang diberikan obat antasid untuk menetralkan asam lambungnya. Penderita batuk yang diberikan obat ekspektoran untuk mengeluarkan dahaknya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan peran obat untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian yang keempat, untuk memulihkan atau yang lebih dikenal rehabilitasi kesehatan. Nah, peran obat dalam hal ini yaitu secara umum memulihkan kondisi penyakit atau cedera. Kemudian yang kelima, peran obat adalah mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan kesehatan, dan yang terakhir untuk mengurangi rasa sakit seperti obat golongan-golongan analgesik. Nah, kita masuk ke penggolongan obat. Nah, dalam penggolongannya, obat digolongkan menjadi 7 golongan, yaitu berdasarkan kegunaan, cara penggunaan, cara kerja, undang-undang, sumber obat, bentuk sediaan obat, dan proses fisiologi dan biokimia. Di sini kita akan membahas golongan obat ini satu persatu. Yang pertama, menurut kegunaan obat. Penggolongan ini dilihat dari fungsi obat tersebut. Di antaranya ada yang untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya, obat Salpanax. Obat ini berfungsi untuk menghilangkan panu atau jamur yang ada pada kulit. Kemudian, obat yang berfungsi untuk mencegah penyakit. Contohnya, Atopakon. Obat ini berfungsi untuk mencegah penyakit malaria. Dan yang terakhir, mendiagnosis penyakit. Contohnya, Lopamidol. Obat ini tergolong dalam radiopak atau contrast agent yang digunakan untuk prosedur pemeriksaan laboratorium SINAR-X. Yang kedua, menurut cara penggunaan. Penggolongan ini didasarkan pada cara pemakaian obat. Apakah ia melalui saluran cerna, yaitu pemakaian dalam, atau tidak melalui saluran cerna, yaitu melalui pemakaian luar. Nah, pemakaian dalam yaitu obat yang dikonsumsi secara peroral atau ditelan. Sedangkan pemakaian luar contohnya adalah obat topikal, yaitu obat yang diberikan pada permukaan kulit. Lalu ada juga obat nasal, yaitu obat yang dihirup melalui hidung, dan gargarisme, yaitu obat kumur. Yang ketiga, menurut
cara kerja. Penggolongan obat menurut cara kerja dilihat dari reaksi obat pada tubuh, apakah bekerja secara lokal atau sistemik. Obat yang bekerja secara lokal yaitu obat yang bekerja hanya pada bagian tertentu saja, sedangkan secara sistemik obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan melalui beberapa jaringan tubuh. Yang keempat, menurut undang-undang. Menurut undang-undang, obat digolongkan menjadi 5, yaitu ada obat narkotik. Obat narkotik ditandai dengan lambang panah berwarna merah dalam lingkaran putih pada kemasannya. Obat narkotik harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi hingga harus dilaporkan. Contoh obatnya yaitu morfin, heroin, dan ganja. Selanjutnya ada obat psikotropika. Obat psikotropika ini juga harus dibeli dengan resep dokter. Contoh obatnya yaitu ekstasi, sabu-sabu, dan amfetamin. Kemudian ada obat keras. Obat keras ditandai dengan lambang huruf K berwarna hitam dalam lingkaran merah pada kemasannya. Obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Contoh obatnya yaitu mefenamic, loperamid, dan amoksisilin. Kemudian ada obat bebas terbatas, ditandai dengan lingkaran berwarna biru pada kemasannya. Obat ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Contoh obatnya yaitu Decolgen, Negocep, dan Paramex. Dan yang terakhir yaitu obat bebas. Obat bebas ini dapat kita beli tanpa resep dokter dengan ditandai lingkaran berwarna hijau pada kemasannya. Contoh obatnya yaitu paracetamol, vitamin, dan milanta. Penggolongan obat yang kelima menurut sumber obatnya. Penggolongan ini dilihat dari asal-usul obat tersebut. Ada yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, sintetis, bahkan ada yang berasal dari mikroba. Obat yang berasal dari tumbuhan contohnya yaitu kina dan minyak jarak. Berasal dari hewan contohnya yaitu minyak ikan dan Adepts lanae. Selanjutnya obat yang berasal dari mineral contohnya vaselin. Kemudian obat yang berasal dari sintetis contohnya yaitu vitamin C. Dan obat yang berasal dari mikroba contohnya adalah antibiotik. Yang keenam, penggolongan obat menurut bentuk kesediaan. Ada yang berbentuk padat seperti tablet dan pil, ada yang bentuk setengah padat seperti salep, krim, dan gel, berbentuk cair seperti sirup, obat tetes, dan gargarisme, dan berbentuk gas seperti spray dan obat-obat lain yang dikonsumsi secara inhalasi atau dihirup. Dan yang terakhir, penggolongan obat menurut proses fisiologi dan biokimia. Yang pertama, ada obat farmakodinamik. Obat ini berfungsi mempercepat atau memperlambat proses fisiologi dalam tubuh. Contohnya ada pada obat diuretik, yaitu obat untuk mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh sehingga mempercepat pembentukan urin. Yang kedua, yaitu obat kemoterapeutik. Pasti tidak asing kan dengan istilah ini? Ya, obat kemoterapi adalah obat yang membunuh parasit pada tubuh. Contohnya seperti kanker. Kemudian ada obat diagnostik. Obat ini berfungsi untuk mendiagnosis penyakit. Contohnya yaitu obat barium sulfat untuk membantu mendiagnosis penyakit. Demikianlah materi tentang penggolongan obat pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.